ayat 2 menyebutkan, kami menciptakan manusia dari nutfatun namsyah, 1 menit kuantitas dari cairan campuran, yaitu sperma dan sel telur. Keduanya dibutuhkan untuk pembuahan. Quran menggambarkan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail, yang mana telah ditunjukkan melalui slide Dr. William Campbell. Beliau membantu saya menjelaskan topik ini. Ini dijelaskan surat Mukminun 23 ayat 12-14, yang artinya, kami telah menciptakan manusia dari nutfah, 1 menit kuantitas cairan, dan meletakkannya dalam karakimakin, sebuah tempat yang aman. Lalu, kami mengubahnya menjadi alaqah, lintas seperti substansi, sesuatu yang lengket, gumpalan darah beku. Lalu mengubah alaqah itu menjadi mudghah, kunyahan seperti gumpalan. Kemudian, kami mengubah mudghah menjadi izama, tulang. Lalu menyelimuti tulang itu dengan leham daging, dan kami menjadikan makhluk baru, Maha Besar Allah yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. 3 ayat Quran ini menjelaskan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail. Pertama, nutfah ditempatkan di tempat yang aman dan diubah menjadi alaqah. Alaqah mempunyai 3 arti. Pertama, sesuatu yang lengket. Dan kita tahu kalau pada tahap awal, embrio menempel pada dinding uterus dan akan terus lengket sampai akhir. Kedua, yaitu lintah, seperti substansi. Seperti yang tadi saya sampaikan, embrio mulanya memang mirip lintah. Selain mirip, embrio juga berperilaku seperti lintah. Ia mendapat suplai darahnya dari ibunya, seperti halnya makhluk penghisap darah. Dan arti yang ketiga, yang tadi telah membuat Dr. William Campbell keberatan, yaitu arti yang benar, gumpalan darah beku. Dan karena itulah Quran memiliki kesalahan ilmiah. Tapi dengan berat hati harus saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. William Campbell itulah yang salah. Quran tidak salah, dia yang salah. Tapi mungkin saja saya cukup mengerti, karena Dr. William Campbell kurang mengerti tentang Quran. Jadi dia yang salah. Karena saat ini, detik ini, setelah kemajuan embriologi, bahkan Dr. Keith Moore mengatakan, mulanya embrio selain mirip lintah, juga mirip sekali dengan gumpalan darah beku. Karena pada awal pertumbuhannya, yaitu tahap alaqah 3 hingga 4 minggu, darah dibekukan dalam tempat tertutup. Dan Dr. William Campbell mempermudah saya dengan menunjukkan slide-nya. Mungkin sulit untuk Anda menerimanya, tapi memang ini slide yang ditunjukkannya. Persis seperti yang dikemukakan oleh Profesor Keith Moore, terlihat seperti gumpalan beku, di mana darah dibekukan dalam tempat tertutup, dan saat embrio berumur 3 minggu, sirkulasi darah tidak dapat terjadi. Tapi nanti hal itu dianggap sebagai kemunculan darah beku. Dan jika Anda mengamati ikhtisarnya, yaitu setelah aborsi terjadi, Anda akan melihat seperti gumpalan beku. Hanya perlu 1 kalimat untuk menjawab semua pertanyaan tanpa bukti dari Dr. William Campbell, yaitu tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Quran hanya berdasarkan penampilan. Penampilan. Sekali lagi penampilan. Pertama, yaitu penampilan dari alaqah, yang merupakan lintas seperti substansi juga gumpalan darah beku. Dr. William Campbell benar saat mengatakan, ketika beberapa wanita datang dan meminta tolong pindahkan gumpalan beku itu tidak seperti gumpalan beku. Dan tahapnya berdasarkan pada penampilan, dan juga sesuatu yang sangat lengket sekali. Kemudian Quran mengatakan kami mengubah alaqah menjadi mudghah. Profesor Keith Moore mengambil segel plastik dan menggigit dengan giginya untuk membuat alaqah itu seperti mudghah. Gigi dianggap sebagai somite. Dr. William Campbell mengatakan, saat alaqah menjadi mudghah, sifat lengketnya masih ada. Itu hanya sampai usia 8 bulan. Jadi, Quran salah. Saya telah katakan pada Anda tadi, Quran menggambarkan penampilannya saja. Bentuk mirip lintah dan mirip gumpalan beku diubah menjadi kunyahan seperti penampilannya. Dan terus lengket sampai akhir. Tidak ada masalah. Tahapannya dibagi atas dasar penampilan, tidak hanya fungsinya. Lalu Quran berkata, kami mengubah mudghah menjadi izama dan menyelimutinya dengan daging. Dr. William Campbell mengatakan, dan saya sangat setuju dengannya, bahwa
Pendahuluan dari otot dan tulang rawan, yaitu tulang-tulang. Mereka terbentuk bersama. Saya setuju dengan hal ini. Saat ini kita mengetahui kalau pada awal pembentukannya, otot dan tulang terbentuk bersama antara hari ke-25 dan ke-40, yang disebut Quran dengan tahapan mudghah. Namun mereka belum berkembang. Nanti, di akhir minggu ke-7, embrio mulai terlihat seperti manusia. Lalu tulang-tulangnya pun terbentuk. Menurut embriologi modern, tulang terbentuk setelah hari ke-42 dan memberi bentuk pada kerangka. Bahkan pada tahap ini saat tulang terbentuk, otot belum terbentuk. Nanti, setelah minggu ke-7 dan awal minggu ke-8, otot baru terbentuk. Jadi Quran sangat sempurna menggambarkan pertama alaqah, kemudian mudghah, lalu izama. Setelah itu diselimuti daging. Dan ketika mereka terbentuk, penggambarannya sempurna. Profesor Keithmore mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam embriologi modern, tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 sangat membingungkan. Sedangkan penjelasan tahapan embriologi dalam Quran atas dasar penampilan dan bentuk sangat lebih baik. Alhamdulillah. Lalu dia berkata, begini katanya, saya tidak akan keberatan mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan dan Quran Agung ini pastilah wahyu dari Tuhan yang maha besar. Disebutkan dalam surat An-Nisa, ke-4 ayat 56, yang menyampaikan tentang rasa sakit. Sebelumnya para dokter berpikir kalau hanya otaklah yang dapat merasakan sakit. Tapi saat ini kita tahu bahwa selain otak ada reseptor di kulit yang juga dapat merasakan sakit, yang kita namakan perasa sakit. Quran menyebutkan dalam surat Nisa 4 ayat 56, bagi mereka yang menolak tanda-tanda kami akan melemparkan mereka ke api neraka dan sesering kulit mereka terbakar. Kami akan memberi mereka kulit baru yang akan merasakan sakit lagi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di kulit yang bertanggung jawab atas rasa sakit. Profesor Tagada Sahun, Ketua Jurusan Anatomi, Universitas Chiang Mai di Thailand. Hanya karena satu ayat ini, dia mengucapkan syahadat. Di konferensi kesehatan ke-8 di Riyadh, dia berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Saya tadi mengawali pembicaraan saya dengan mengutip ayat dari Al-Quran yang mulia dari surat Fussilat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqih wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yahti bi rabbika anna wala kulli syai'in syahid. Kami akan menunjukkan pada mereka tanda kami paling jauh di ujung jauh horizon dan ke jiwa mereka sampai jelas bahwa inilah sebenarnya. Satu ayat ini cukup untuk memberi bukti pada Dr. Tagada Sahun kalau Quran itu wahyu Tuhan. Orang lain mungkin butuh 10 tanda. Mungkin 100 atau bahkan 1000 tanda diberikan tapi mereka tidak mau mengakui kebenaran Quran. Quran menyebutkan orang itu dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 18. Summum bukmun umyun pahum layar jiun. Orang tuli bisu buta, mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Injil juga kemukakan hal yang sama dalam ajaran Matius 13 ayat 13. Bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, juga tidak memahami. Dan mengenai bagian lain dari embriologi, saya akan menanggapinya insya Allah, jika waktu memungkinkan. Saya harus adil juga pada bagian yang lain, mengenai Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 38. Kami telah menurunkan beberapa wahyu. Hanya 4 yang disebutkan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Taurat adalah wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah wahyu yang diturunkan pada Daud alaihissalam. Injil adalah wahyu yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Dan Quran adalah wahyu yang terakhir pada utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Biar saya perjelas lagi mengenai satu hal, bahwa Injil ini yang dipercayai orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan bukanlah Injil yang dipercaya oleh kaum muslim bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Injil Kristen ini mungkin saja mengandung firman-firman Tuhan, tapi juga mengandung perkataan nabi-nabi dan juga perkataan ahli sejarah. Semuanya serba tidak jelas dan semraut dan sama sekali tidak ilmiah.